terkait tentang permohonan, tata cara permohonan surat tugas dokter spesialis atau dokter gigi subspesialis yang untuk di kabupaten kota. Eh, Mungkin surat ini eh, sangat diperlukan oleh Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah beberapa pasal di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 eh, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam pasal 689 ayat 1 dan ayat 3, di ayat 1 itu berbunyi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Menteri dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu, artinya di pasal ayat 1 ini, Menteri dapat memberikan surat tugas Bapak Ibu bagi dokter yang sudah, walaupun sudah memiliki SIP ya. Terus di ayat 3-nya, pemberian surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan. Ini saya apa tebalkan dengan ketentuannya Bapak Ibu. Yang paling ditekankan itu di poin B adalah untuk ketiadaan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada kabupaten atau kota tersebut. Jadi ketentuan yang sangat kuat itu di poin B ya Bapak Ibu ya. Di ketiadaan dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan keahlian dan kompetensi yang sama. Di dalam pasal 690 ayat 2 dan ayat 3, di ayat 2 itu berbunyi juga, surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku satu kali dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, serta dapat diperpanjang berdasarkan kajian kebutuhan pemenuhan pelayanan spesialistik di daerah tersebut. Jadi surat tugas yang diterbitkan hanya berlaku untuk jangka waktunya selama 1 tahun. Di ayat 3-nya berbunyi dalam hal selama jangka waktu keberlakuan surat tugas telah ada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, spesialis lain dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada daerah tersebut, surat tugas menjadi tidak berlaku. Artinya di dalam masa surat tugas yang sudah kami berikan di tempat Bapak dan Ibu di kabupaten kota, di namun di dalam waktu yang bersamaan kabupaten Bapak kota tempat Bapak Ibu sudah terpenuhi dokter tersebut dengan kompetensi yang sama, maka surat tugas yang sebelumnya sudah kita berikan menjadi tidak berlaku. Berikut adalah pasal 691. Selain pemberian surat tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu, Menteri juga dapat memberikan surat tugas kepada dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis tertentu berdasarkan kajian pelayanan kesehatan sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi di sini di pasal 691 ini adalah untuk subspesialis dan gigi subspesialis juga dapat diberikan surat tugas ya Bapak Ibu ya. Namun di dalam pasal 692 ayat 1 dan ayat 2, di ayat 1 menyebutkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 689, yaitu memiliki hukum yang sama dengan SIP. Di ayat 2, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis yang berpraktik berdasarkan surat tugas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis yang memiliki SIP. Artinya surat tugas yang diberikan oleh Menteri kedudukan hukumnya sama persis dengan eh, surat izin praktek yang dikeluarkan di pemerintahan daerah atau Pemda yang tadi oleh Dr. Jeffrey sudah diberikan di MPPD atau di PTSP-nya. Nah, berikut adalah contoh surat permohonan Bapak Ibu. Berikut adalah contoh surat permohonan. Berikut adalah dari salah satu dari pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Ini dari Kalimantan Tengah. Nah, berikut adalah tata cara pemenuhannya, pemenuhan surat tugas.
di mana satu di pertama di poin satu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu apa yang harus dilengkapi di dalam permohonan. Di dalam pasal 689 ayat 4 itu menyatakan bahwa permohonan itu tersebut yang dari Dinas Kabupaten Kota harus melampirkan hasil kajian kebutuhan pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi spesialis tertentu yang yang dibutuhkan di daerah pengusul. Jadi Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membuat hasil kajian kebutuhan tersebut. Yang kedua, adanya pernyataan ketiadaan. Kami tegaskan kembali ada pernyataan ketiadaan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada kabupaten kota tersebut. Jadi adalah di surat tugas ini titik beratkan adalah ketiadaan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis ya Bapak Ibu ya. Di poin ketiganya adalah usulan kandidat dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang akan diusulkan dengan melampirkan bukti SIP maksimal yang dimiliki oleh calon kandidat. Jadi usulan nama-namanya dilampirkan dengan juga melampirkan bukti SIP, surat izin praktek calon kandidat tersebut yang sudah memiliki 3 SIP maksimal tersebut. Nah, dari hasil kajian 3 poin tersebut, persyaratan ini dikirimkan ditujukan permohonannya, suratnya ke Menteri Kesehatan, disekiukan ke Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dari Direktur Ibu Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan nanti akan mendisposisikan ke tempat kami itu di Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan melakukan verifikasi keabsahan STR, nama, nomor STR, kompetensi, masa berlaku STR, terus melakukan analisa data kebutuhannya pemenuhan tenaga medis, dan akan memberikan kesimpulan hasil rekomendasinya. Artinya nanti kita akan melihat analisanya dengan melihat rekomendasinya dengan kebutuhan apakah di Kabupaten Bapak dan Ibu pengusul tersebut sudah ada atau tidaknya nanti akan kita analisa lebih lanjut. Setelah hasil analisa dan rekomendasi diberikan, surat tugas tersebut akan kami kirim ke narahubung melalui nomor telepon atau melalui email yang kami tekankan di dalam surat permohonan tersebut. Dalam permohonan adanya mencantumkan nama, nomor narahubung tersebut di tempat Bapak dan Ibu. Berikut adalah contoh hasil dari kajian rekomendasi. Sebenarnya ini hanya internal, nanti kita akan memberikannya. Kalau misalnya disetujui, akan kita terbitkan surat tugas tersebut kepada Bapak Ibu di kabupaten kota yang pemohon. Berikut adalah contoh format surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang setelah kami terbitkan, Bapak Ibu, di mana apa yang dalam isi surat tugas tersebut ada nama surat tugas, nama, kompetensi, nama tempat praktek, nomor STR, masa berlaku surat tugas, dan tanggal penetapan surat tugas. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, hanya beberapa slide untuk pengantar permohonan surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.